Kalau tidak ada serangan fajar, saya malas memilih. Ya. Itu kan ruang gelap yang sudah terang benderang. Retorika yang bercorak populis itu dia dompleng di situ, ya kan? Untuk mengatakan bahwa pilkada yang seperti ini jauh lebih kurang bermanfaat daripada dipakai untuk membantu orang miskin, kira-kira kan retorikanya. Pertanyaan saya adalah, apakah betul penolakan terhadap pemilihan yang bersifat langsung ini sepenuhnya karena alasan material duit? Jadi pemimpin-pemimpin kita di masa lalu, mereka memproyeksikan Indonesia di masa yang akan datang, lalu membuat aturan yang bisa hidup dalam proyeksi itu gitu loh. 100-200 tahun ke depan gitu. Tiba-tiba pemimpin kita hari ini kita temukan adalah orang yang berpikir bagaimana kita kembali ke masa lalu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Kita udah lama nggak tapping ya, oleh karena itu kemarin Mas Ferry Amsari bilang ini kanal pemalas ini katanya. Ya memang beberapa waktu belakangan kami cuma ngambil beberapa konten dari diskusi-diskusi yang dilakukan, termasuk salah satu narasumber yang hadir hari ini. Nah, supaya tidak disebut malas kita tapping lagi sahabat integritas, dan tema hari ini adalah tema yang masih panas dibahas karena ini menyangkut soal masa depan politik dan demokrasi di Indonesia. Judulnya adalah, apakah kita setuju jika kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD? Nah, itu tema kita diskusi hari ini. Nah, untuk membahasnya ada dua narasumber yang sudah sangat mengelotok ilmunya kalau membahas soal ini. Pertama ada Buya Tafta. Buya Tafta ini adalah Direktur Organisasi Tanpa Bentuk. TB, karena saya nggak tahu organisasinya di mana. Tapi Buya Tafta ini adalah tokoh masyarakat lah, ya, terutama di wilayah sekitar pinggiran Jakarta gitu ya, Banten gitu salah satunya. Dan satu lagi adalah Bang Ray Rangkuti, Direktur 5. Aktivis yang tidak pernah lelah. Aktivis yang tidak pernah lelah, sahabat integritas. Saya mau kasih sedikit info ya. Kalau yang lain itu kan ada capeknya dan akhirnya kompromi dengan kekuasaan. Mereka menikmati hidup kemudian ya dengan indahnya gitu ya. Nah, kalau Bang Ray Rangkuti ini enggak. Dia tetap mandiri ya, sebagai aktivis sampai hari ini, bahkan salah satu yang dia upayakan untuk tetap punya martabat di dalam hidupnya adalah dia menghidupi dirinya dan keluarganya dengan menjadi petani. Mengharukan ya? Mengharukan. Iya. Iri banget pembukaan ini ya. Ray nanam padi organik ya? Organik. Karena itu pula mungkin, karena Bang Ray juga makannya padi organik, analisisnya menjadi sangat tajam ya, dalam banyak isu-isu politik. Nah, saya akan mulai Dari Ray dulu. dari Tadi kan dibilang ini kanal pemalas ya. Jadi supaya kelihatan rajin langsung dua. langsung dua. Nanti 2 minggu lagi libur lagi. Nah, ini kan salah satu tesisnya selalu kenapa kemudian ada ide menarik kembali wewenang dari pemilih langsung ya ke DPRD itu karena biaya politiknya mahal. Ini alasan yang disampaikan KPK bahkan ya. KPK juga melakukan itu, menyampaikan analisis itu, beberapa kajian juga menyebutkan itu. Sebenarnya alasannya benar-benar itu atau ada yang lain? Ray dulu. Sedih dulu dong. Ray dulu. Ya. Ya oke. Jadi ini lagi heboh ya, dan memang diawali dari pidato Pak Prabowo sebenarnya pada saat itu. Ya, sebetulnya ini bukan pertama kali, intronya sebetulnya udah jauh sebelumnya udah ada. Jadi misalnya setiap kali Prabowo menyebut misalnya bahwa oposisi itu bukan sesuatu yang cocok dengan kultur kita, ya kan? Lalu dia juga menyebut-nyebut tentang frasa atau istilah musyawarah mufakat segala macam kayak gotong royong segala macam. Jadi konsep-konsep lama yang dulu pernah sangat populer diintrodusir oleh Pak Insinyur Soekarno ya, presiden pertama kita, itu diadopsi lagi dengan konteks yang sama sekali berbeda tentu saja, situasi historisnya kayak gitu. Tapi intinya adalah ya kan, ini kelihatan bahwa
yang menjadi sumber alasan mahal dan sebagainya itu ya, artinya kan soal duit tuh ya kan, yang ditangkap adalah gejala di permukaan gitu loh, bahwa politik mahal, ya, money politik macam-macam kayak gitu, itu kan gejala dari sebuah sistem demokrasi ya, yang basisnya sebetulnya pemilihan langsung oleh rakyat tapi tidak dikontrol prosesnya melalui instrumen hukum untuk memastikan bahwa hak rakyat itu sepenuhnya ya bekerja sesuai dengan norma demokrasi gitu kan, ya gitu. Nah, jadi demokrasi itu bukan sesuatu yang given gitu. Nggak ada sebuah definisi operasional demokrasi yang sekali jadi. Dia harus dijaga. Dia harus dijaga, dia adalah sebuah cita-cita yang nggak akan pernah selesai ya. Karena itu dia, setiap orang harus punya concern ini, termasuk penguasa gitu loh, iya kan? Karena rakyat diberikan punya hak langsung untuk memilih pimpinannya, entah itu kepala daerah itu bahkan presiden ya, sampai presiden itu kan juga mengalami sebuah perjuangan yang tidak pendek, ya kan? Tidak pendek sampai muncul amandemen pemilihan yang bersifat langsung oleh rakyat, itu kan ada cost yang kita pertaruhkan tuh bisa sampai di situ ya, ditandai dengan reformasi kan gitu loh, dia macam. Nah, yang jadi soal adalah ya, karena demokrasi ini adalah bukan sesuatu yang given, dia adalah sebuah gagasan, dia sebuah cita-cita yang tidak akan pernah selesai ya, makanya dia harus dikawal oleh sebuah ya aturan main yang dikawal, hukum dan seterusnya gitu kan. Karena apa? Gejala yang muncul sekarang ini kan sebetulnya bisa dijelaskan secara sosiologis. Kenapa rakyat mau dibayar? Karena mereka miskin. Ya. Kenapa mereka juga tidak punya cukup gengsi untuk menolak? Apa urusannya saya menolak, kenal aja enggak sama pimpinan saya, gitu kan? Jadi ini sebetulnya rakyat senang dikasih uang, ini bagian dari mekanisme rakyat menghukum elit, gitu. Karena setelah itu juga mereka nggak kenal kita, gitu loh. Sekalian aja kita lelang, siapa yang paling gede ngasihnya kita pilih, gitu kan? Lelang suara ya? Iya, lelang. Jadi ada semacam mekanisme kayak gitu, asal politik. Dan setiap periode pilkada nilai lelangnya naik. Naik, iya kan? Jadi saya sering guyon kalau ketemu beberapa kandidat ya segala macam, mereka ngeluh soal money politik segala macam kayak. Jadi gini. Ya persis kayak lelang. Kalau Anda ngasih pemilih 100.000, lawan Anda ngasih 150, Anda hilang 100.000. Ya. Gitu. Kan kayak lelang. Iya. Iya kan? Meskipun 100.000 juga diambil. Diambil, gitu. Semuanya diambil, ditolak. Ya kan? Nah, kalau kita mau berpikir agak positif tentang rakyat ya, bahwa ini adalah bagian dari mekanisme rakyat untuk menghukum elit karena mereka terasing dari elitnya. Dan elit juga terasing dari rakyatnya. Lalu yang mempertemukan mereka yaitu gitu loh, entah itu sembako apa segala macam. Nah, kira-kira begitu penjelasan sosiologis. Nah, lalu dari perspektif elit ya kan, dari perspektif elit yang menjadi kepala daerah itu ya, pada masa lalu yang jauh itu umumnya adalah tokoh masyarakat ya, dikenal, artinya punya akar sosial karena mereka udah mengalami interaksi yang panjang dengan warga dan mereka punya modal sosial juga ya. Ada modal sosial yang mereka bawa. Nah sekarang ini tidak, cuma pengusaha hanya karena punya duit. Dan itu ada jalannya, iya kan, dengan cara mendekati partai ya, lalu dukungan jumlah partai tertentu gitu kan, segala macam, mereka muncul ke permukaan. Tapi begitu kita cek melalui survei pada awal-awalnya, siapa yang kenal orang ini? Nggak ada yang kenal, paling 10%, 15%. Gitu. Tapi itu kan soal teknis politik. Diakalin ya, bikin spanduk banyak-banyak apa segala macam untuk membuat orang terkenal. Jadi semuanya serba instan dan itu costly, gitu loh. Ya, costly karena semuanya serba instan. Bang Nay, ini tadi disampaikan ya, itu kan tadi disebut sebenarnya ini gejala di permukaan ya. Biaya politik mahal untuk money politik, untuk kelahiran diri, untuk menjadi calon gitu ya. Dan akhirnya hari ini kita tahu bahwa sebagian besar ya muncul sebagai kandidat ya mereka yang punya duit atau dimodali oleh pihak lain. Nah ini faktor yang memang jadi akarnya atau sebenarnya
ada akar masalah yang hari ini tidak diselesaikan oleh elit, tapi mereka potong komas aja. Balik lagi ke DPRD aja untuk menghindari persoalan biaya politik yang mahal. Gimana Pak? Ya, itu benar yang kau sampaikan tadi Nan gitu. Jadi ada dua tanggapan saya, yang sedikit guyon, yang sedikit serius. Guyonnya dulu. Yang sedikit guyon tuh menurut saya karena Partai Golkar mengalami banyak kekalahan di pilkada-pilkada, ngambek lalu tiba-tiba udahlah pilkada melalui DPRD aja kata dia kan. Padahal masuk yang keserius itu tadi tuh. Dia harusnya marahnya sama Jokowi. Betul, itu yang saya maksudkan. Padahal sesungguhnya mestinya mereka evaluasi dulu di dalam kan, apa yang mengakibatkan begitu banyak mereka kehilangan suara ya di beberapa daerah yang secara tradisional mereka kuasai gitu ya. Banten, Jawa Barat, macam-macam dan sebagainya. Apakah itu efek dari pemilihan langsung atau sebetulnya karena kinerja dari pengurus yang sekarang ini nggak mumpuni gitu. Sebab ini kan gapnya luar biasa ya. Di Februari mereka menjadi partai politik pemenang kedua terbesar, lalu di November anjlok sekali melalui pilkada itu. Itu kan mestinya dievaluasi gitu loh, bukan langsung melompat kita ke pemilihan DPRD dong gitu. Artinya Bahlil harus ngajak dulu teman-temannya, kita evaluasi nih. Mengapa dari kita peringkat kedua terbesar di pileg, lalu anjlok di pilkada? Strategi apa yang salah? Kerja apa yang salah? Kerja apa yang tidak tepat? Macam dicopot sebenarnya dari Golkar. Ternyata kau sudah melompat sendiri. Aku mau ke situ tapi kau sambut. Berarti penjelasan kamu ekspektasi dia. Sudah selesai di situ tuh. Nah itu yang saya masukkan. Tapi kalau kita berbicara yang katakanlah sedikit agak serius kan, komponen biaya itu kan ada dua ya. Komponen biaya berhubungan dengan paslon dan komponen biaya berhubungan dengan penyelenggaraan. Saya tidak tahu yang mereka maksudkan yang mahal itu yang mana. Iya gitu loh. Apakah yang penyelenggaraannya, apakah yang biaya paslonnya gitu ya, biaya pesertanya gitu. Nah kalau misalnya kita mengandai saja yang mereka maksudkan itu, kalau kita cek Bahlil dia mengatakan peserta, tapi kalau kita cek Pak Prabowo dia lebih menyentuh pada penyelenggaraannya gitu ya. Nah sekarang kita bahas dua-duanya. Benarkah biaya kampanye kita mahal? Kan menjawabnya itu harus kita cek dana kampanye mereka kan. Secara umum dana kampanye mereka itu nggak ada yang menyampaikan di atas 10 miliar. Laporannya. Lalu pertanyaannya dari mana kesimpulannya mahal? Saya cek di beberapa tempat dari pilkada 2004 gitu ya. Saya kira saya belum menemukan yang melaporkan tuh di atas 50 miliar tuh nggak ada. Atau bahkan sampai 200 miliar. Apalagi yang di atas 50 miliar kita belum dengar. Beberapa melaporkan cuma 7 miliar, ada yang 8 miliar, ada yang 10 miliar gitu ya. Tapi yang di atas 50 miliar saya belum belum mendapatkan informasinya. Tapi boleh jadi karena belum masuk semua ya kan. Lalu lagi-lagi pertanyaannya dari mana mahalnya? Kalau dana yang mereka keluarkan itu secara formal ya, seperti laporan mereka ke KPU itu hanya 10 miliar untuk 5 tahun demi merebut suara rakyat, saya kira masih wajar gitu. Apalagi mereka kandidat tadi disebut oleh Buya, kandidat yang tiba-tiba muncul gitu loh kira-kira tuh. Tentu akan harus banyak ininya kan, pengeluarannya, kosnya macam-macam dan sebagainya. Nah ini tentu saya dasarkan di situ. Tapi kalau mereka bilang ada biaya-biaya yang di luar itu, ya berarti Anda nggak jujur. Karena ketentuannya di dalam undang-undang ini, berapapun nilainya harus dicatatkan di dana laporan kampanye. Jadi kalau Anda mengatakan ada biaya ini, biaya itu, artinya Anda tidak jujur. Dari situ aja sudah nggak tepat Anda berbicara tentang pilkada pindah ke tempat lain. Karena pernyataan Anda itu didasarkan dari sebuah kenyataan yang tidak jujur gitu loh kira-kira. Nah itu satu hal. Nah hal yang lain adalah penyelenggaraannya mahal. Sorry, yang dana kampanye di pilkada aja, kalau saya cek lagi tuh, Pak Prabowo melaporkan dana kampanye pilpresnya itu hanya sekitar 207 miliar. Nggak terlalu besar kan untuk pilpres. Padahal elit Golkar bilangnya sampai 1.000 triliun. Nah itu dia, itu di mana? Itu maksudnya. Gapnya jauh sekali. Iya makanya ini di mana? Nah
Kalau Ganjar Pranowo saya cek kemarin itu sekitar 500 miliar. Jadi hampir setengah triliun. Tapi kalau Pak Prabowo sendiri cuma 207 miliar. 207 miliar untuk 33 provinsi, 500 lebih kabupaten kota, itu masih wajar lah. Beliau mengeluarkan uang sebesar itu. Lalu mahalnya di mana? Gitu. Lagi-lagi saya berbicara data ya, nggak berbicara soal saya ini, saya itu artinya nggak jujur. Kalau nggak jujur kita jangan bicara dong pindah sistem itu maksud saya. Iya kan? Kita harus membicarakan sistem ini dalam kerangka yang jujur gitu maksud saya. Ada menyebut ini biaya mahal, saya nggak cek, nggak saya lihat di dana kampanye Anda bahwa biaya pilkada ini adalah mahal gitu. Mau pilpres saja 207 miliar kok Pak Prabowo habisnya gitu kira-kira ya. Nah kalau soal penyelenggaraan biaya mahal ini, mari kita berhitung dulu deh. Mau saya berapa sih? Katakan saya ambil saja yang paling tinggi dah, 77 triliun. Habis misalnya untuk pilkada 2024. 77 triliun kita bagi ke 37 provinsi. Itu berapa kira-kira? Per provinsi. Ya, kabupaten kota juga kan? Kita baginya. Nah, itu kita pecah lagi kabupaten kota. Berapa kira-kira? Itu artinya kalau total dengan jumlah pemilih kita dari angka 77 triliun, mungkin pemilih kita itu hanya menghabiskan uang sekitar 200.000 per orang untuk 5 tahun agenda politik. Di mana mahalnya? Ya. Nah ini soal ini Bang. Maksud saya, jangan bicara mahal, jangan-jangan Anda yang pelit gitu loh Pak. Pelit memberi dana bagi rakyat untuk mengekspresikan aktivitas politiknya. Dia hanya makan 200-300 ribu per tahun loh, per 5 tahun, ya kan? Lalu tiba-tiba Anda mengatakan itu pun terlalu mahal gitu loh kira-kira. Kalau dilihat, dicek kembali biaya pilkada kita ya, diturunkan ke jumlah pemilih sementara biaya tahunan atau bulanan untuk layanan para pejabat yang terpilih. Ini belum kita bandingkan loh ke sektor-sektor yang seperti itu. Nah, Bang Ray, saya ke Buya. Itu kan berarti ada ruang gelap yang terang-terangan sebenarnya. Kalau kita ngomong soal money politik itu dia bukan ruang gelap lagi. Itu sudah terang-terangan ya, karena banyak orang juga di status WA-nya menjelang pilkada itu mengatakan kalau tidak ada serangan fajar, saya malas memilih. Itu kan ruang gelap yang sudah terang benderang sebenarnya. Nggak ada yang gelap sekarang. Sekarang kan emang nggak ada yang gelap ya. Cuma dia itu selalu dijadikan alasan untuk mengubah kebijakan yang sebenarnya perubahannya atau reformnya itu atau perbaikannya itu pada sisi yang lain. Bukan pada misalnya mekanisme memilihnya. Gimana Bu ya? Jadi tadi bagus sekali Ray menjelaskan berkaitan dengan data langsung kan, berkaitan dengan uang segala macam. Saya cek lagi ya Pak Buya, ternyata kalau kita 77 triliun dibagi 250 juta rakyat Indonesia cuma 300.000 per kepala 5 tahun. Oke, artinya 3 model pemilihan. Ya itu bagus, artinya kan ada data lain yang bisa bicara untuk mengatakan bahwa sebetulnya nggak mahal-mahal banget gitu kan, kira-kira yang mau dijelaskan oleh Ray tadi. Tapi poin saya sebetulnya saya ingin tidak terjebak pada soal yang terlalu teknis uangnya, ya kan? Karena ya uang kan hanya angka, ya kan? Lalu dia gunakan dengan retorika bahwa ini bagus sekali kau untuk membiayai rakyat segala macam. Jadi retorika yang bercorak populis itu dia dompleng di situ, ya kan? Untuk mengatakan bahwa pilkada yang seperti ini jauh lebih kurang bermanfaat daripada dipakai untuk membantu orang miskin, kira-kira kan retorikanya. Pertanyaan saya adalah apakah betul penolakan terhadap pemilihan yang bersifat langsung ini sepenuhnya karena alasan material duit? Atau ada alasan? Ya kan? Setuju saya. Jadi ini yang harus kita kontrol karena ini kan sebuah desain sistem ketatanegaraan yang implikasinya cukup serius. Kalau umpamanya kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti praktek yang dulu segala macam kayak gitu, ini memang sepenuhnya politik yang sebetulnya wilayah publik menjadi berada di dalam wilayah yang sepenuhnya elit karena eksklusif, gitu loh, ya kan? Siapa yang bisa ngontrol?
gitu kan. Buya menaikkan argumennya ke atas gitu. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita mulai dari yang basic ini saja dulu, yang mereka ungkapkan lah ya, soal misalnya, Makanya saya bilang ini bagus ya. iya itu aja udah nggak ketemu gitu. Bukan pilkada yang mahal, yang kejadian Anda yang pelit. Itu menurut saya. Anda pelit, Alasan pembenamnya saja tidak bisa tidak bisa dipegang. dipegang. Jelaskan gitu. Iya. Karena kan argumen seperti itu yang mudah dijadikan di retorika kan, bahwa biaya kita ini mahal sekian triliun. Bayangkan kalau sekian triliun ini kalau kita belanjakan untuk bikin nasi bungkus berapa puluh yang bisa. Nah, kayak itu kan gizi gratis segala macam, tipikal retorika yang bercorak populis seperti itu kan dipakai untuk merampas ya, untuk menganggap bahwa pilkada yang bersifat langsung penting-penting amat. Itu yang saya sebut Buya, merampas hak warga negara untuk memilih langsung pemimpin. Iya, kayak gitu-gitu. Itu artinya partai politik dan elitnya lebih memilih untuk tidak kompetisi. Iya. Karena lebih suka Nah, Jadi elit politik ya terutama di partai pasti berkepentingan dengan pemilihan yang tidak langsung. Karena itu domain mereka. Dengan segala implikasinya ya, dengan segala benefit yang mereka bayangkan, ya kan? Entah itu berupa uang mahar, berupa apa segala macam. Dan itu sepenuhnya under control mereka. Partai punya kekuasaan untuk menginginkan siapa yang jadi kepala daerah. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Tinggal selebihnya lobby di antara partai-partai itu karena dipilih oleh DPRD. terutama apalagi dalam situasi hari ini ya Pak, politik kita itu kan seperti kumpulan bebek ya. Iya. Artinya dulu kalau kita berkaca ke era Pak Jokowi mau apa ya Pak, semua Iya. Makanya tadi pagi saya ke Prabowo begitu, semua hampir semua mengabdi gitu ya. Makanya tadi pagi saya agak kepikir ini ngapain ya kita pakai jumlah 600 berapa ya 370 sekian anggota DPR gitu yang cukup diwakili oleh satu orang sebetulnya per praksi gitu loh Pak. Yang penting kan ketua praksinya saja, kalau dia bilang A, kalau dia bilang B, lalu ngapain kita numpuk 370 orang di dalam ya gitu loh Pak. Akhirnya saya bikin anekdot. Nah, kalau kita bicara soal yang mahal tuh ya itu gitu loh. Iya kan? Kita membiayai orang 300 lebih sebulan hampir 50 juta per kepala, Bahkan lebih sekarang. dibandingkan dengan 300.000 per 5 tahun bagi rakyat kita yang kerjanya di zona itu nunggu apa kata ketua praksi gitu. Sampai saya bikin anekdot ya untuk merespon isu itu. Saya bilang udahlah sekalian aja cari cara yang paling murah ya kan. Cara paling murah adalah gubernur ditunjuk oleh presiden. Oke, ya kan? Ditunjuk oleh presiden. Lalu wali kota atau bupati ditunjuk oleh gubernur tapi atas restu presiden. Berjenjang ya. Tidak seolah-olah presiden memilih semua. Jadi kan simple dan kosnya nggak ada itu, murah sekali itu, ya kan? Jadi saya lihat gitu loh kalau logikanya itu. Gini Bu ya kan? Kan pemimpin kita dulu ya, para pendiri bangsa dan pemimpin awal sebetulnya udah mencetuskan tentang pemilihan kepala daerah langsung tuh. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 di pasal 29 sehingga saya kalau nggak silap atau 28 gitu, itu dinyatakan bahwa untuk pemilihan kepala daerah itu akan dilakukan secara langsung. Tapi belum dapat dilakukan pada tahun 57 karena infrastrukturnya belum tersedia. Sehingga kemudian secara praktek dilakukan melalui pemilihan DPRD. Tapi di teks undang-undangnya termasuk di penjelasannya itu sudah disebutkan bahwa pemilihan langsunglah yang paling wajar, yang paling tepat untuk memilih kepala daerah kepala daerah di daerah itu masing-masing. Hanya karena alasan teknis, ya kan, kita belum punya uang, ya, stabilitas politik belum terjaga, infrastrukturnya belum terbangun, sehingga diserahkanlah kepada DPRD untuk memilihnya gitu. Artinya yang saya mau katakan, pemimpin-pemimpin awal kita itu memikirkan sistem demokrasi untuk masa depan, jauh melampaui waktunya mereka gitu. Dan kehidupan mereka. Lah tiba-tiba hari ini kita menemukan para pemimpin yang berpikir tentang bagaimana Indonesia ke masa lalu gitu loh Bang. Karena itu terbalik sekali. Ini kan Mungkin karena nggak punya bayangan masa depan. itu dia. Referensi pilkada langsung ini kan otomatis ke zamannya Orde Baru. Ya kan, disampaikan oleh Golkar, partai produk Orde Baru,
lalu disambut oleh Pak Prabowo, mantan petinggi ya, mantan petinggi militer di zamannya Orde Baru, menantunya Pak Harto gitu. Ini yang kita lihat sekarang kualitasnya. Jadi pemimpin-pemimpin kita di masa lalu, mereka memproyeksikan Indonesia di masa yang akan datang, lalu membuat aturan yang bisa hidup dalam proyeksi itu gitu loh. 100-200 tahun ke depan gitu. Tiba-tiba pemimpin kita hari ini kita temukan adalah orang yang berpikir bagaimana kita kembali ke masa lalu. Dan bagaimana kita menguasai resources. Nah, itu salah satunya. Ya, karena partai sekarang ini, ya partai ya, dia sudah menjadi enclave gitu loh. Di enclave yang terlepas dari akar sosialnya, akar konstituennya. Karena apa? Ya nggak ada diferensiasi antara satu partai dengan yang lain. Cuma warna saja yang warna saja yang berbeda. Yang satu mengklaim dirinya partai nasionalis religius, yang satu religius nasionalis. Ya kan cuma itu aja yang dibolak-balik untuk membedakan, ya kan? Kayak gitu. Jadi nggak ada yang teriak perubahan-perubahan, ujung-ujungnya ikut juga. Jadi susah kita, ya kan? Susah kita padahal teriaknya udah perubahan ya. Kan kalau kita lihat survei ya segala macam, saya agak lupa persisnya, tapi sentimen yang bersifat ideologis terhadap partai, ikatan yang bersifat ideologis terhadap partai itu kan nggak nyampe 30%. Ya. Dan dari 30% yang terbesar di dua partai, PDIP dan PKS. Ya, gitu loh. Selebihnya itu cair, gitu loh. Karena kita berharap dulu kan ada fusi alamiah gitu ya. Terhadap menjamurnya partai politik pada era reformasi. Cuma kan fusi ini nggak terjadi secara alamiah. Kalau dulu zaman Pak Harto kan dipaksa, dilebur. Kalau ini kata Buya udah terjadi. Namanya Kim itu kan. Kamu kan sama itu. Varian lain ya. Waktu saya kan sebenarnya nature presiden ya, untuk bisa memanfaatkan kekuasaan real yang di tangannya, kalau bisa kan jangan berisik. Iya. Jangan terlalu banyak diganggu. Jadi tonnya Jokowi dan Prabowo tidak berubah ya? Tidak berubah, ya kan? Ya kalau kita lompat lagi ke belakang, tonnya Soeharto lah, gitu kan. Tapi skenario besarnya kurang lebih mirip kan. Nah, di mana-mana presiden itu tidak ingin dikontrol terlalu serius, terlalu ketat, apalagi ada oposisi gitu kan, segala macam kayak gitu. Jadi untuk menyelamatkan apa yang dianggap baik buat negeri ini, ya, yang dia rumuskan dalam visi misi segala macam ini kan maunya sih jalannya gampang gitu kan, nggak dapat protes dari warga, nggak dapat protes dari legal ya, kayak gitu-gitu nggak ada, karena itu lebih menyenangkan kan, lebih menyenangkan. Tapi kan siapa yang bisa memastikan bahwa pikiran dia itu semuanya benar? Ya, kan itu gunanya oposisi, itu gunanya kontrol. Lalu siapa yang di tengah jalan dia tidak bisa terbebas dari godaan untuk nafsu berkuasa, akumulasi duit segala macam. Kita buktikan pada periode kedua Jokowi, iya kan? Dia punya impian untuk bisa 3 periode segala macam. Ini kan menempatkan anaknya kemudian macam-macam hal. Jadi bahkan itu terjadi di iklim demokrasi loh. Kayak gitu. Nah itu gunanya gitu loh, bahwa ya memang harus ada kontrol, ada oposisi dan seterusnya dan dilembagakan. Nah cuma kan kultur yang disebut kita nggak punya tradisi oposisi ini, pengertiannya saya berbeda dengan yang lain. Mereka mengatakan oposisi itu tidak merupakan kultur kita dalam pengertian bahwa kita tidak punya kebiasaan itu, iya kan, gitu loh. Tapi kalau saya, partai kita nggak punya tradisi oposisinya, beda, gitu loh. Karena kalau dia menjadi oposisi, dia tidak bisa mengambil benefit dari kekuasaan real yang ada di eksekutif, gitu, atau yang lain-lain. Karena menjadi oposisi berarti siap miskin gitu kan. Karena kalau dia gabung dengan penguasa eksekutif, presiden terpilih segala macam, dia bisa nitipin sejumlah menteri segala macam kayak gitu-gitu. Oke, Buya, Bapak yang kayak gitu. Jadi kalau kita teruskan panjang sekali. Ya. Dan semakin menunjukkan channel ini bukan channel Kemal. Ya status tetap ada, kita berhentikan dulu. Ya, oke. Kira-kira begitu sahabat integritas. Sebenarnya demokrasi itu intinya adalah kekuasaan menjadi bisa di-challenge, bisa dicek gitu ya. Karena siapapun yang memegang kekuasaan punya potensi untuk melakukan abuse. Dan disitulah demokrasi hadir untuk mengawalnya, menjaganya.
Jadi jangan karena alasan yang tidak juga bisa dikonfirmasi kebenarannya kita kemudian setuju ikut padahal nanti ujungnya kita sendiri yang sengsara. Sedikit aja nih ya sebelum diakhiri. Sebetulnya gagasan untuk kembali dipilih oleh DPRD itu pada tahun 2014 sudah muncul zaman SBY. Ya. Dan undang-undangnya juga ada disusun. Di ujung masa kekuasaan. Di ujung masa kekuasaan. Cuma Pak SBY gunakan blade-nya untuk menolak itu, ya kan? Karena apa? Saya jadi punya pikiran bagus terhadap SBY bahwa dia punya apresiasi terhadap demokrasi. Presiden SBY. Mungkin karena dia punya tradisi literasi yang lebih baik ya. Dia juga punya kemampuan intelektual yang terbuka. Sekarang tinggal kita lihat Buya, apakah Demokrat setuju dengan ide ini atau tidak? Iya, itu test case berikutnya. Kayak gitu-gitu. Apakah anaknya sama pikirannya dengan bapaknya? Kita tinggal tunggu reaksinya kayak apa kan. Kalau bapaknya clear waktu itu, dia gunakan blade dia sebagai presiden untuk menolak undang-undang itu. Gitu. Pesan Buya terakhir itu membaca juga penting buat elit. Oke, sahabat integritas, kita jumpa lagi di tema yang lain. Tetap di channel Satu Visi Utama. Sampai jumpa.